Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman Lintang Kemukus semuanya bersama Lintang Kemukus Channel. Dan kali ini untuk menemani waktu istirahat teman-teman Lintang Kemukus semuanya, Lintang Kemukus mau membawakan sebuah cerita misteri yang berjudul Misteri Penglarisan Liur Pocong. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, tidak perlu menunggu lama-lama lagi. Mari kita simak cerita berikut ini. Selamat menikmati. Cerita ini adalah cerita kiriman dari sahabat saya yang tidak berkenan untuk disebutkan namanya. Dan kisah ini adalah kisah nyata yang diambil dari kisah pengalaman pribadi sahabat saya yang bernama Andri, bukan nama sebenarnya. Kisah ini diawali ketika Andri dan ketiga temannya yang bernama Doni, Ilham, dan Wawan. Mereka berempat sedang menghabiskan malam di suatu taman yang berada di Kota Wulingi, sebelah barat Sungai Lekso. Dan waktu itu sekira pukul 11 malam, perlahan-lahan taman yang dulu bekas rumah sakit itu mulai agak sepi. Para pengunjung satu persatu sudah mulai pada pulang, termasuk Andri dan ketiga temannya. Setelah melewati jembatan Sungai Lekso yang panjangnya kurang lebih 200 meteran itu, tiba-tiba Doni yang sedang dibonceng oleh Andri berkata kepada Andri, Andri, aku kok merasa lapar toh? Ayo kita cari makan dulu, ucap Doni kepada Andri. Don, mau makan apa sih? Malam-malam begini kan sudah pada tutup toh, dan nggak ada warung makan buka, jawab Andri kepada Doni. Ya mungkin nasi goreng apa bakso gitu loh buat ganjal perut, aku lapar banget. Andri pun akhirnya menjawab, baiklah Don, nanti kalau masih ada warung yang buka, kita makan di sana, jawab Andri yang terus memberitahu Wawan dan Ilham yang lagi berboncengan motor di belakang mereka. Setelah memberitahukan acara untuk makan itu, mereka lanjut melaju ke arah timur, mengarah ke daerah Kesamben. Dalam perjalanan ke kota Kesamben itu sebenarnya masih banyak toko dan warung makan yang masih berjualan makanan, karena malam itu adalah malam minggu dan tidak begitu lama perjalanan mereka sampai di daerah yang ada warung makan, dan mereka memutuskan berhenti di warung bakso dan nasi goreng. Masuklah mereka berempat dan semua memilih untuk makan bakso. Setelah memesan 4 mangkuk bakso, mereka pun menunggu sebentar, karena biarpun malam, tapi warung bakso itu sangatlah ramai karena terkenal sangat enak baksonya. Setelah beberapa saat menunggu, datanglah 4 mangkuk bakso pesanan mereka. Sambil makan baksonya, Doni bercerita kalau Doni sudah sering kali makan bakso di warung itu, dan Doni juga berkata kalau bakso di situ memang luar biasa enak rasanya dibanding bakso di tempat yang lain. Dan kata-kata Doni yang demikian langsung diiyakan oleh Ilham dan Wawan yang sama-sama sudah sering makan bakso di warung itu.
Hanya Andri saja yang baru sekali ini makan bakso di warung itu. Setelah makan satu mangkuk bakso, Doni, Ilham, dan Wawan pesan satu mangkuk lagi. Sedangkan Andri tidak memesan lagi karena merasa perutnya mual. Entah karena apa, sedangkan Andri sendiri mengakui kalau memang rasa bakso di tempat itu sangatlah enak. Melihat Andri tidak menambah lagi, Doni dan yang lainnya menawari Andri untuk menambah barang satu mangkok. Tapi Andri tidak mau dan berkata kalau perutnya jadi mual seusai makan satu mangkok bakso. Mendengar hal itu, Doni dan teman-temannya berkata mungkin Andri lagi masuk angin karena malam itu cukuplah dingin. Dan tiba-tiba makan bakso yang panas, dan pada akhirnya Doni dan kawan-kawannya menyuruh Andri untuk menunggu mereka menghabiskan bakso kedua mereka. Tidak begitu lama, mereka pun kembali meneruskan perjalanan pulang seusai membayar baksonya. Tapi anehnya, Andri jadi merinding dan malah semakin mual setelah keluar dari warung bakso itu. Karena sudah tidak tertahankan lagi, di tengah perjalanan sudah agak jauh dari warung itu, Andri menghentikan motornya dan langsung saja Andri muntah-muntah. Waktu berlalu, beberapa bulan berikutnya hal yang sama dialami oleh Andri yang selalu mual dan muntah-muntah seusai makan bakso dari warung bakso yang terkenal sangat laris itu. Dan kejadian aneh makin sering bertambah aneh saat orang tua Andri pulang dari kota Blitar dan malam itu mampir makan bakso di warung tersebut. Dan karena Andri tidak ikut, maka Andri dipesankan satu bungkus bakso untuk dibawa pulang. Dan sampainya di rumah, kedua orang tua Andri langsung memberikan kepada Andri. Tapi Andri bertanya kepada orang tuanya itu, di mana mereka tadi beli baksonya. Dan orang tuanya pun menjawab kalau baru beli bakso di tempat yang terkenal laris dan enak. Mendengar hal itu, Andri langsung menolak dan menyuruh ibunya untuk memakannya. Dan pada akhirnya ibunya pun memakan bakso itu bersama bapaknya. Dan betapa terkejutnya ibu dan bapaknya setelah makan bakso itu, karena bakso yang dimakan di warung tadi sangatlah enak. Tapi setelah sampai di rumah, rasanya sangat hambar dan tidak enak sama sekali. Bahkan bakso itu seperti sudah basi. Sedangkan jarak rumah Andri dan warung bakso tersebut hanya 10 menit perjalanan naik motor. Jadi sebenarnya mustahil kalau sudah basi. Dengan kejadian itu, Andri bercerita kepada orang tuanya. Itulah yang membuat Andri tidak mau makan bakso dari warung tersebut karena selalu muntah-muntah. Mendengar cerita anaknya itu, bapaknya Andri teringat saat acara di rumah tetangganya beberapa hari yang lalu. Di sana juga ada yang bercerita kalau keluarganya juga mengalami hal yang sama dengan apa yang dirasakan oleh Andri. Dan orang tuanya bahkan ada 4-5 orang yang mengalaminya.
Karena penasaran, pada akhirnya Andri pun bertekad untuk bertanya kepada Pak Ustadz, guru ngajinya di kampung itu. Tapi Pak Ustadz tidak mau seujon dan berkata kalau kejadian itu secara kebetulan saja. Namun Andri tetap bertekad untuk mengajak Pak Ustadz itu mendatangi warung bakso yang terkenal itu dan pura-pura untuk membeli bakso. Pada akhirnya Pak Ustadz pun bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi di warung bakso itu. Melihat keseriusan Andri, akhirnya Pak Ustadz pun menyetujui ajakan Andri untuk mendatangi warung bakso itu dan memutuskan untuk mendatanginya nanti malam. Mendapat jawaban Pak Ustadz yang bersedia untuk mendatangi warung bakso itu, pada akhirnya Andri pun pamit pulang dan menunggu malam hari di rumah. Waktu berganti dan malam pun tiba. Andri pun bersiap-siap menjemput Pak Ustadz untuk dibonceng dan mendatangi warung bakso tersebut. Hari sudah malam, waktu menunjukkan pukul 19 malam. Andri dan Pak Ustadz sudah berangkat ke tempat warung bakso yang sangat laris dan terkenal itu. Dan benar saja, setelah sampai di depan warung, terlihat di dalam warung sangatlah ramai para pembeli. Melihat hal itu, Pak Ustadz berdiri dan diam. Tapi dalam hati Pak Ustadz terus memperbanyak doa-doa. Dan tidak begitu lama, Pak Ustadz seperti melihat sesuatu dari dalam warung itu. Pada saat itu juga Andri mengajak Pak Ustadz untuk masuk dan pura-pura beli bakso. Namun Pak Ustadz menolaknya, malah memberitahu kepada Andri bahwa pemilik warung itu sedang menggunakan pelarisannya. Mendengar hal tersebut, Andri penasaran karena tidak bisa melihatnya dan minta tolong kepada Pak Ustadz untuk memberitahu bagaimana caranya bisa melihat makhluk-makhluk yang kasat mata seperti apa yang dilihat oleh Pak Ustadz. Dan pada akhirnya Pak Ustadz mengusap wajah Andri yang dibasahi dengan air mineral yang sudah diberi doa-doa untuk membantu Andri supaya bisa melihat hal misteri yang berada di warung bakso itu. Dan betapa terkejutnya Andri setelah bisa melihat isi warung itu. Andri melihat ada banyak sekali sosok pocong di warung itu, dan pocong itu meneteskan air liurnya ke makanan yang dipesan oleh para pembeli yang berada di warung itu. Dan bahkan banyak belatung yang bercampur dengan masakan warung bakso itu. Melihat hal itu, Andri semakin ketakutan dan hampir saja Andri lari. Tapi Pak Ustadz mencegahnya dan buru-buru mengusap wajah Andri lagi yang membuat penglihatan Andri kembali ke semula. Setelah kejadian itu, Pak Ustadz melarang Andri untuk bercerita kepada siapapun karena akan jadi masalah di daerahnya waktu itu. Sejak kejadian itu, Andri dan keluarganya tidak pernah mau membeli makanan dari warung itu lagi. Kesimpulan dari cerita ini, janganlah mensekutukan Tuhan hanya demi duniawi kita. Dan kalau kita sedang berusaha berdagang dan pelaris alami yang diridai oleh Allah, yaitu
perbanyak sholat duha, dan perbanyak hadiah kepada malaikat Mikael dan malaikat Kasim, karena kedua malaikat itu adalah pembagi rizki dan makan. Untuk itu, perbanyak hadiah Al-Fatihah selama berdagang kepada kedua malaikat itu, yang insya Allah akan jadi pelaris alami yang diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman lintang gemukku semuanya, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf semua kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Lintang Gemukus Channel agar kami lebih semangat lagi dalam membuat cerita-cerita misteri berikutnya. Saya akhiri sampai di sini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat dan terima kasih.